Orang-orang Quraisy tadi terguncang, gelisah setelah mendengar kejadian yang terjadi pada malam itu. Mereka menyadari sepenuhnya akibat lebih jauh dari baiat itu bagi diri dan harta mereka. Selagi matahari belum terbit, para utusan Quraisy yang terdiri dari pemuka dan pemimpin Mekah mendatangi tenda-tenda kaum Yasrib untuk meminta kejelasan tentang masalah tadi. Wahai orang-orang Khazraj, kami mendengar kalian telah menemui rekan kami dan meminta agar dia pergi dari sisi kami. Dan kalian juga sudah berbaiat kepadanya untuk memerangi kami. Demi Allah, tidak ada orang yang paling kami benci dari kalangan Arab selain daripada kebencian kami kepada kalian. Andaikan sampai meletus peperangan antara kami dan kalian. Selagi matahari belum terbit, para utusan Quraisy termasuk pemuka, pemimpin mendatangi orang-orang di sana di tenda-tenda tadi, kayak gitu. Nah, yang ngatain kayak tadi. Nah, karena orang musyrik Khazraj tidak tahu kejadian yang sebenarnya, karena baiat yang dilakukan itu secara sembunyi di tengah malam buta, maka mereka pun bersumpah. Yang musyrik ini Khazraj yang musyrik, sedangkan yang ini yang datang kan bukan cuma yang Islam aja ya, yang sudah Islam, tapi yang musyrik juga datang. Nah, jadi orang-orang yang Khazraj tadi yang ditanya oleh pemimpin Quraisy tadi bersumpah bahwa seperti ini sumpahnya ya, itu sama sekali tidak terjadi dan kami pun tidak mengetahuinya. Karena dia nggak tahu kalau kejadian itu memang benar-benar terjadi dan dia lagi tidur. Akhirnya para utusan Quraisy itu pun menemui Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah diberitahu, Abdullah bin Ubay berkata, "Ini bohong, ini tidak mungkin terjadi. Kaumku tidak mungkin berani bertindak secara lancang melangkahi diriku. Apapun yang dilakukan kaumku di Yasrib tentu akan meminta pendapatku." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik ini. Munafik, dia tuh berbohong ya. Ya, apa yang diucapkan beda dengan yang pemimpin yang Yasrib itu ikut juga. Iya. Islam juga. Bukan, ini bukan Abdullah ini. Bin Haram tadi yang masuk Islam tadi pemimpinnya. Abdullah bin Amr bin Haram. Sedangkan orang yang sudah masuk Islam hanya bisa saling memandang. Mereka bisu dan tidak berbicara. Tak seorang pun di antara mereka menyangga atau mengiyakan perkataan dari orang-orang musyrik Quraisy tadi ya. Nah, karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, orang-orang tadi ya pulang dengan tangan hampa. Dan para utusan Quraisy tadi bertanya-tanya antara percaya dengan tidak terhadap kabar yang didengarnya. Mereka terus menyelidiki apakah benar baiat itu telah dilaksanakan. Namun setelah orang sudah selesai menunaikan haji dan mulai pulang, maka para penunggang kuda dari Quraisy itu segera mengusir semua penduduk Yasrib agar pulang. Tapi hal ini tidak banyak berarti karena waktunya sudah berlalu sekian lama. Tak kala melihat keberadaan Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, mereka segera mengusirnya. Namun niat itu mereka urungkan karena Munzir lemah, lalu mereka melepaskannya. Sebaiknya mungkin sakit ya Munzir tadi ya. Sedangkan mereka memegang Sa'ad dan mengikat tangannya dengan lehernya, tangan di leher dengan tali kengkang. Jadi diikat dengan tali kengkang di sini ya. Lalu menyeret dan memukuli tubuhnya, menarik-narik rambutnya hingga masuk Mekah. Tak lama kemudian Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah datang untuk melepaskan Sa'ad
bin Ubadah dari penyiksaan mereka. Karena pada saat dulu, pada masa yang lampau itu pernah memberikan jaminan keamanan terhadap kafilah dagang Al-Mu'im bin Adi dan Al-Haris bin Hab, ya, saat ketika mereka melewati Madinah. Selagi orang-orang Ansor itu berembuk tentang nasib saat yang tidak muncul-muncul dan mereka sepakat untuk menyusulnya, tiba-tiba saat tadi muncul, ya. Akhirnya mereka semua tiba di Madinah dengan selamat. Nah, itu kisah Baiat Aqobah yang terkenal juga dengan Baiat Aqobah Kubro. Jadi Baiat Aqobah Kubro itu sudah semakin banyak orang, ya. Alhamdulillah Baiat Aqobah tadi yang kedua tadi berjalan dengan mulus. Tolong menolong antara sesama orang muslim itu, ya, sangat mereka rasakan. Ada yang merasa kasihan terhadap nasib sesama mukmin yang di Mekah dan benar-benar marah terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kaum muslimin. Nah, itulah, ya. Dan perasaan saling tolong menolong, ya, setia kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, keberanian dan keteguhan mereka dalam meniti jalan dakwah itu karena ada keimanan. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul serta kitabnya. Jadi tanpa iman kepada Allah, tanpa iman kepada Rasul dan percaya pada apa yang dikatakan Allah dalam kitabnya, maka keteguhan iman, kemudian loyalitas atau kesetiaan, rasa tolong menolong itu dan rasa cinta kasih itu tidak akan ada, ya. Inilah, ya, yang membuat seseorang itu menjadi orang yang setia.